tadi pagi jam 4 atau jam 5 kurang lebih, saya terbangun langsung kayak Tuhan kasih sesuatu di otak saya dengan apa yang saya mau bicarakan di hari ini. Jadi kalau Bapak Ibu bertanya kepada saya, dari tahun 2021 saya masuk ke sini, saya agak kaget karena saya menemukan Bapak Ibu boleh komplain sama saya atau gimana, tapi ini saya sudah menjelajah Bapak Ibu dari Sumba Barat, SPD, Sumba Tengah, dan Sumba Timur. Di 2021-2022 mungkin tidak terlalu banyak saya menyentuh di Sumba Timur. Baru setelah itu saya masuk ke Sumba Timur, dan sampai ini yang kelima kali saya mengunjungi Pulau Sumba. Dan singkat cerita, saya menemukan beberapa hal, dan saya menemukan bahwa ini tahun sudah modern, tetapi umat Kristen di sini banyak sekali yang harus dibetulkan. Maksudnya gimana ya? PR buat kita hamba Tuhan, maksudnya saya sebagai hamba Tuhan melihatnya itu banyak harus dibetulkan. Ada orang ngaku Kristen tapi dia nggak ke gereja. Ada orang ngaku Kristen tapi dia nggak tahu cara berdoa. Ada orang ngaku Kristen tapi kuasa Tuhan tidak ada dalam diri dia. Itu menurut saya itu problem, Pak Bu, problem. Di samping ada hal-hal masalah ekonomi, masalah apa yang mereka hadapi. Nah, itu sebenarnya ini yang saya mau bicarakan. Pak Bu, saya mulai dengan satu hal, ya gini. Kita orang Kristen harus tahu satu hal yang paling mendasar, itu adalah bagaimana hubunganmu, maksudnya hubungan pribadimu dengan Tuhan. Itu sangat penting. Jadi kalau hubungan pribadimu itu bermasalah, saya akan bahas pertama, kamu perlu pemulihan hubungan pribadimu dengan Tuhan. Lihat Alkitab. Yohanes pasal 14 ayat 21. Yohanes pasal 14 ayat yang ke-21. Saya akan bacakan. Barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Dan barang siapa mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapakku, dan aku pun akan mengasihi dia dan akan menyatakan diriku kepadanya. Pak Bu, Anda tahu kenapa ketika Anda berdoa itu tidak ada sesuatu yang terjadi? Karena saya mau bicara begini, kamu boleh nyanyi Roh Kudus dan sebagainya, tapi ketika kamu berdoa tidak ada apa yang terjadi. Sebab saya terangkan, kuasa itu tidak hidup dalam dirimu. Kalau kuasa itu hidup dalam dirimu, harusnya ketika kamu berdoa jadi. Amin. Yang nangkap karena amin. Saya sangat percaya itu, Pak Bu. Oleh sebab itu, orang-orang ada yang hubungannya itu dia merasa Tuhan itu jauh dari dia. Soalnya Tuhan nggak jauh. Tuhan nggak jauh. Yang merasa jauh tuh dia. Problem. Gerejanya nggak mau pergi. Berdoa aja nggak mau. Baca Alkitab apalagi malas. Makanya Tuhan tuh terasa jauh. Nah, banyak orang ngaku saya Kristen, Pak Bu, pakai salib. Dia mengaku dia kenal Yesus, tetapi numpang tanya kalau Yesus kenal dia atau tidak. Seharusnya yang saya tahu di kitab Markus pasal yang terakhir itu, bahwa orang-orang akan melakukan perbuatan minum racun, apa dan sebagainya, dan sepertinya orang itu penuh dengan kuasa. Nah, sekarang saya mau ngomong ini, Pak Bu, kalau kamu mengaku mengenal Tuhan, saya berharap Tuhan juga ngaku dikenal kamu. Kalau dua belah pihak kenal, itu luar biasa. Itu hubungannya itu luar biasa. Tapi kalau saya misalnya, saya ngaku saya kenal sama rekan saya, Rai, tapi dia mengaku dia kenal sama saya, otomatis kuasa itu tidak akan diberikan buat saya. Sampai sini katakan amin. Yang ngerti saja, yang nggak ngerti nggak usah amin. Kalau kamu ngaku kamu kenal Yesus, harusnya kalau Yesus kenal kamu, itu kuasa itu otomatis beroperasi dalam dirimu. Jangan heran Pak Bu,
Kalau kita tunjuk sembuh dalam nama Yesus, harus sembuh. Aku ngaku kenal dia, dia ngaku kenal aku. Otomatis kuasanya bisa saya pakai untuk bilang sembuh. Sampai sini yang mengerti, kalian amin. Oleh sebab itu, Anda yang merasa selama ini Anda jauh dari Tuhan, hilang dari Tuhan, saya cuma mau bilang, kapan kamu akan melakukan pemulihan hubungan pribadi dengan Tuhan? Beberapa orang ketika rekan saya mengajak saya keliling makan di mana dan sebagainya, saya ingat ada satu tempat dia ajak saya tempat makan. Saya lagi duduk. Daerah mana itu, Ray? Yang ada jual makanan Bali itu. Dekat-dekat sini kalau nggak salah ya. Oke. Saya ada di situ. Saya lagi duduk. Mata saya lagi menjelajah melihat orang. Saya lagi cari mangsa. Ibu ketawa, tapi itu kerjaan saya sebagai penginjil, cari mangsa. Benar. Saya tuh, ibu tahu, saya dalam hidup saya punya DPO orang yang saya akan tuju. Kemarin saya ada ke satu tempat. Saya nggak mau sebut tempatnya. Kalau saya sebut, ibu akan bilang, ngapain penginjil ke situ? Itu tempat berlawanan dengan agama Kristen di Tanah Sumba. Saya ke situ. Saya ketemu dengan seorang pemimpin di situ. Saya liatin, saya dengarin dia ngomong. Habis terakhir, saya akhiri dengan perkataan begini. Oh, jadi kalau gitu Bapak percaya sama Tuhan? Dia bilang, iya, saya percaya sama Tuhan. Oh, yaudah, kalau gitu saya mau berdoa buat Bapak. Boleh? Dia bilang, boleh. Ya sudah, saya doakan aja. Dalam nama Yesus saya doanya. Saya nggak bilang dalam Tuhan yang Maha Esa. Oh tidak, minta maaf. Nggak ada dalam doa saya. Dalam nama Yesus, itu yang benar. Tidak ada dalam nama Tuhan yang Maha Kuasa, Tuhan yang Maha Esa. Tidak ada. Dalam nama Yesus, saya akhiri. Dan kemudian saya bilang, Bapak, di dalam penglihatan saya, istri Bapak sakit. Bisa dipanggil keluar? Istri Bapak, apa benar dia sakit? Oh iya benar, dia sakit. Dia bingung, kenapa pendeta ini bisa tahu istrinya sakit? Dia tahulah. Saya ngaku kenal dia kenal saya. Amin. Makanya saya bisa menyampaikan suara dia. Amin. Nah, sekarang saya mau tanya sama Bapak Ibu terkasih. Saya punya melihat kasus itu di kampung itu, saya lagi duduk. Masuklah seorang perempuan. Saya lihatin perempuan itu. Sewaktu saya lihat, wah ini perempuan bermasalah. Saya langsung tahu dia bermasalah dalam hal keluarga. Saya tanya sama murid saya, tanya dia, mau didoakan atau tidak? Karena Yesus nggak pernah memaksa, Pak Bu. Dengan baik, Yesus tidak pernah memaksa. Walaupun Yesus tahu kamu punya masalah dengan suamimu, Yesus nggak mau maksa. Yesus mau, kamu sendiri yang melakukan pemulihan hubungan dengan dia. Nggak ada paksaan. Di sini nggak ada paksaan, nggak ada set kamu ke gereja, nggak ada. Jadi murid saya tanya, mau nggak kamu didoakan? Jawabannya apa? Enggak. Saya bilang nggak apa-apa, nggak ada pemaksaan di sini. Jadi saya tanya murid saya, benar dia bermasalah dengan suaminya? Murid saya bilang, benar itu orangnya begitu. Oh ya sudah. Berarti ketentuan baik toh. Masa orang lagi duduk tiba-tiba disamperin pendeta, dan pendeta tahu masalahmu. Berarti kan dengan baik, Tuhan lagi mau melakukan pemulihan dengan kamu. Tapi kamu nggak mau kan? Jangan ngomong Yesus tidak ada hidup di dunia ini tahun 2026. Jangan benar ngomong gitu. Karena Yesus dan Roh Kudusnya ada dalam setiap kita. Ketika orang-orang Tuhan pakai, dia lihat orang itu dan sampaikan suara Tuhan, orang itu menolak. Banyak orang begitu saya lihat. Tapi saya bersyukur ada orang-orang ketika saya lihat dia, saya tahu dia, saya ngomong, kamu mau nggak dipulihkan oleh Tuhan? Hubunganmu sama Tuhan lagi bermasalah tuh. Tuhan minta kamu kembali. 1 Yohanes pasal 1 ayat 9. Dikatakan apa? Saya bacakan. Ini semua orang sudah tahu ayat ini. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan kita. Amin. Amin. Amin, Bapak Ibu. Berarti Tuhan tahu kamu tuh berdosa, saya berdosa, semua orang berdosa.
Tuhan tahu itu. Dan sekarang persoalannya Tuhan mau tanya kamu, mau nggak kamu pulihkan hubungan dengan dia? Mau nggak? Berapa orang bilang, saya nggak butuh, saya baik-baik aja. Saya paling nggak sombong, paling nggak suka orang sombong begitu. Bukan masalah orang sombong begini. Bukan. Yang sombong itu begini. Contoh. Saya lagi di Melolo, saya turun dari mobil. Saya lihat ada seorang anak muda dengan istrinya. Saya langsung tergerak oleh Roh Kudus untuk menyamparin dia. Saya bilang, Bapak, permisi, saya pendeta. Saya digerakkan Tuhan untuk berdoa buat Bapak. Dijawab saya apa? Saya dari pagi sudah berdoa. Kalau saya jadi dia, ada orang seumur hidup kayak begitu ngomong ke saya di jalanan, saya akan bilang, boleh Bapak, silakan Bapak berdoa. Kenapa? Saya tahu bahwa itu bukan kebetulan. Orang sombong bilang, saya sudah berdoa. Kamu tahu dari mana? Ketika kau keluar dari jalan tiba-tiba hampir diserempet sama mobil, kamu nggak tahu toh? Mungkin ketika saya lagi berdoa, saya menahan 5 menit supaya mobil itu nggak serempet kamu. Banyak orang nggak tahu. Pesawat delay marah-marah. Ternyata pesawat itu kalau dinaiki jatuh pesawatnya. Baru tahu, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik. Baru ngomong gitu. Sebagian ketawa, sebagian bingung. Ngerti maksud saya? Kalau orang Tuhan utus kayak begitu, jangan ditolak. Kecuali dia ngajak Anda untuk ikut saksi Yehova. Nah itu tolak. Pengajaran sesat, mengakui ketuhanan Yesus. Saya di sini mengajarkan firman Tuhan, kebenaran dari Injil. Gini, kalau Tuhan hari ini utus hamba-hambanya, setiap orang memberikan suara dia kepada Anda untuk menyangkut pemulihan hubunganmu dengan Tuhan, jangan kau tolak. Kau tolak berarti kamu menolak kasih karunia Tuhan. Kalau terus kamu lakukan begitu, saya nggak tahu apa yang terjadi di hidupmu nanti. Kau terus menolak. Sampai suatu hari kamu mati, kamu masuk neraka. Kau bilang, kenapa Tuhan? Nggak ada yang makasih tahu saya. Tuhan bilang, aku sudah kirim si A, si B, si C, si D. Kau tolak terus. Ngajak kamu datang ke KKR, nggak mau. Bilang, biasa KKR. Kemarin baru aja pendeta bule datang. Dengan baik. Pendeta bule kemarin mungkin sampaikan ini. Pendeta yang dari Kalimantan hari ini sampaikan begini. Beda Pak Bu. Beda. Kalau kamu mau hidupmu baik, setiap kesempatan Tuhan berikan pemulihan itu, pulihkan dirimu dengan dia. Bukan pemulihan dengan saudaramu yang berantem dengan kamu itu lebih penting. Saya akan bilang, pemulihan dengan Tuhan itu lebih penting di atas semua pemulihan dengan manusia. Dirimu kalau sudah pulih, otomatis kau bisa memaafkan orang di sekelilingmu. Jadi jangan terbalik. Kau maafkan orang sekelilingmu, Tuhanmu aja kau lupa. Gak bisa begitu Pak, jangan terbalik. Tolong jadi bikin balik-balik deh. Pemulihan yang Tuhan dulu, baru pemulihan dengan sesama. Kalau kamu bisa mendapatkan pemulihan dengan Tuhan, kau akan punya hati untuk bisa mengampuni. Kalau kamu nggak bisa begitu, kamu nggak akan bisa melepaskan pengampunan, Pak Bu, nggak bisa. Banyak orang kepahitan di daerah tanah NTT Sumba ini, saya lihat kepahitan sama saudara, kepahitan sama apa dan sebagainya. Kamu butuh pulih dengan Tuhan dulu, oke? Baru kau bisa mempunyai kasih untuk mengasihi dan melepaskan pengampunan pada sesama. Yang kedua, begini Pak Bu, habis kamu pemulihan hubungan dengan Tuhan, kamu berpikir itu selesai sampai di situ? Tidak. Yang kedua, hal yang penting, gini, saya percaya bahwa sebuah hubungan itu bisa ada dan dekat dimulai dengan kau bangun komunikasi. Amin. Saya mau ngomong, saya punya ikatan pernikahan dengan istri saya. Dia boleh menikah saya dengan berpuluh tahun, tapi selama berpuluh tahun dia nggak pernah berkomunikasi dengan saya baik. Itu problem. Begitu juga Bapak Ibu orang Kristen yang hari ini duduk di sini, bertahun-tahun kamu ngaku Kristen, tapi kamu punya komunikasi dengan Tuhan tuh marah. Doa secukupnya. Doa buru-buru.
berdoa kalau kepepet. Kamu sebenarnya lagi main-main sama Tuhan. Kau mau tersinggung lah. Saya ngomong gitu. Kamu sebenarnya lagi main-main sama Tuhan. Kamu, Bapak Ibu tahu, mana orang bisa memisahkan saya dengan istri saya? Kan saya pernah khotbah beberapa tempat, Bapak Pendeta pernah dengar omongan saya bilang bahwa saya itu, mungkin Bapak Pendeta pernah dengar atau mungkin saya lupa mengucapkannya atau gimana. Pokoknya sikat begini. Kalau orang Tuhan pakai, nggak tahu entah setan dari mana pun bisa datang. Dari Korea, ya, dari mana, ada aja. Made in luar negeri dan made in lokal. Nggak tahu dari mana aku bisa masuk ke handphone saya. Mau ajak kenalan lah, apalah, mau ketemu apa dan sebagainya, tetek bengek. Saya lihat ujung-ujungnya itu. Ujung-ujungnya jerat. Tahu? Jerat. Jerat, tahu nggak? Jerat, merangkap. Biar saya jatuh. Pak, Bu, saya selalu jujur sama istri saya. Saya tinggal kasih dia lihat. Nih. Dia bilang, oh yaudah. Dia udah tahu. Saya nggak pernah bohong sama istri saya. Minta maaf, Pak, Bu. Saya selalu transparan sama istri saya. Apapun, saya transparan. Uang apa, semua saya transparan sama dia. Kayak kertas, transparan. Semua dia bisa baca itu. Dia udah tahu semua tentang saya. Jadi saya mau kasih tahu, kalau hubungan saya tidak baik dengan istri saya, apalagi sering berantem, oh Pak, Bu, gampang selingkuh, Pak, Bu. Pendeta begitu. Gampang jatuh, Pak, Bu. Kenapa? Karena dia mendapatkan yang di luar lebih baik daripada istrinya, ya kan? Gara-gara apa? Komunikasi kurang bagus. Ya, benar, Pak, Bu? Kenapa orang bercerai? Karena komunikasi kurang bagus, salah satunya. Pak, Bu, kalau sekarang saya mau ngomong, kalau komunikasimu dengan Tuhan terganggu, saya pastikan kamu doa, kamu nggak akan dapat apa-apa. Nih, kita lihat Yohanes. Kita ke Yohanes, Pak, Bu. Lihat ada Yesus ngomongkan, menarik sekali. Yohanes pasal 15. Ayat 5 sampai dengan 7. Yohanes pasal 15 ayat 5 sampai 7. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Saya suka sekali. Dengar baik. Barang siapa tinggal dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Pantas. Makanya orang di luar Tuhan itu tidak bisa berbuat apa-apa. Doanya nggak perlu kuasa, nggak bisa melakukan apa, mukjizat apapun, nggak bisa. Sudah dibilang, di luar aku kamu nggak bisa berbuat apa-apa. Barang siapa tidak tinggal dalam aku, dia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering. Kemudian dikumpulkan orang, dicampakkan dalam api lalu dibakar. Diulang lagi perkataan yang pasal 15 ayat 5 itu. Jikalau kamu tinggal dalam aku dan firmanku tinggal dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki. Saya nggak menemukan Alkitab saya mengatakan mintalah sesuai kehendak Tuhan. Nggak ada. Baca, Yesus yang ngomong. Mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Saya suka sekali ayat ini. Ini ayat favorit salah satu. Mintalah apa saja yang kamu kehendaki. Yesus yang ngomong. Tapi Yesus ngomong, sebelumnya Yesus ngomong lagi. Kalau kamu tinggal dalam aku dan firmanku tinggal dalam kamu. Pak, Bu, di sini berarti komunikasi itu harus ada dengan Tuhan. Kalau orang nggak ada komunikasi dengan Tuhan, nggak bisa punya komunikasi yang bagus dengan Tuhan, saya pastikan kamu nggak bisa mendapat ini. Jadi komunikasi yang baik bukan kamu datangin Tuhan dengan selalu minta. Tunggu dulu. Adakah kau bangun pagi lalu bilang, Tuhan Yesus terima kasih untuk hari ini? Adakah kamu ingat masa-masa Tuhan Yesus menyelamatkan kamu dari kecelakaan dan maut? Adakah kamu setelah kamu berdoa, Tuhan menjawab doamu, kamu bilang terima kasih Tuhan? Kalau belum, saya akan keluarkan satu firman ini. Anda tahu ada 10 orang kusta. Yesus sendiri yang bilang di ayat itu bahwa 9 itu tidak pernah kembali. Dan dia bilang, kok cuma satu ini yang kembali dan ngomong terima kasih? 9 itu kemana? Padahal kalau dipikir-pikir, Yesus yang suruh mereka pergi kan? Yesus suruh mereka pergi. Tapi kok Yesus kayak orang baper? Satu yang kembali ngomong terima kasih. Pak, Bu, dengar baik ya.
Saya setiap kali Tuhan tolong, sekecil apapun, saya bilang, langsung saya berdiam. Terima kasih Tuhan Yesus untuk pertolonganmu tadi. Saya sedang membangun hubungan saya dengan Tuhan dengan baik. Saya tahu, saya manusia dan saya harus bersyukur. Kalau setiap hari cuma naiknya cuma doa, minta, kamu sesungguhnya kayak debt collector, tukang tagih. Datangin Yesus tuh, todong Yesus loh. Kalau nggak dapat kecewa, marah, nggak mau ke gereja. Oh gitu kah? Kristen cengeng kamu, saya bilang. Masih bayi kamu. Belajar untuk bangun komunikasimu dengan Tuhan. Pagi-pagi, bangun dengan berdoa. Amin. Bukan bangun cari HP. Bukan bangun langsung cari kerja. Langsung siap-siap untuk kerja. Pantas ya di kantor kamu stres. Kenapa? Kau bangun hidupmu dengan dunia. Nanti persoalan dunia datang. Kau nggak punya kekuatan. Tong kosong nyaring bunyinya. Nggak ada kekuatan apapun. Makanya hadapi masalah banyak sekali dihadapi. Kalau kamu pagi hari kau bangun hubunganmu, komunikasimu dengan Tuhan lewat kamu berdoa sama Tuhan, maka di situ kamu akan punya komunikasi yang baik dengan Tuhan. Catat betul baik. Kedua, buka Alkitabmu setiap hari. Baca itu firman Tuhan. Banyak orang Kristen tidak mau baca Alkitab. Sesungguhnya saya mau bilang, itu buku paduan kehidupan. Kau baca itu, kau akan tahu hidup itu bagaimana cara kamu menjalaninya, Pak Bu. Banyak orang tidak baca, makanya tidak tahu cara. Kemarin saya ada sebuah peristiwa. Orang beli mesin cacah rumput. Jadi mesin dihancurin rumput. Entah gimana, minta maaf, itu tangan dia masuk, putus, tinggal satu jarinya. Saya bukan ngomong yang teror atau horor di sini, tapi saya cuma ngomong gini, Pak Bu, kalau kamu beli mesin, baca dulu petunjuknya. Bagaimana cara mengoperasikannya, benar kan? Kamu punya hidup, kamu nggak tahu cara mengoperasikannya. Cuma bilang, ngalir aja deh, ngalir. Mana ada bisa ngalir-ngalir, Pak Bu? Di sini nggak ada mengalir. Di sini kau baca Alkitabmu, baca Alkitabmu dan tahu bagaimana cara mengoperasikan hidupmu. Bagaimana cara kamu mengatur keuanganmu sehingga kamu tidak kaling, tidak pinjam, gali lubang, tutup lubang, gali lubang, tutup lubang, gali lubang, tutup lubang, sampai tua-tua berjenggot pun gali lubang, tutup lubang, gali lubang, tutup lubang. Ada orangnya, Pak, jangan ketawa Pak Bu, ada orangnya lagi liatin saya, kena lu. Kamu mau hidupmu begitu? Yang Tuhan ajarkan kamu harus bebas dari hutang. Banyak orang Kristen terlilit hutang, makanya dikejar oleh debt collector. Bahkan pendeta pun sama. Saya baru tahu ada pendeta begitu. Di sini nggak aman. Lebih cocok pakai bahasa Sumba. Aman Bapak, aman. Saya bisa bahasa NTT. Udah lama kan keliling-keliling NTT. Apalagi orang-orang dekat dengan saya, Jeffrey, ini Rai, oh semua kan orang NTT. Bapak mau tahu? Di Kalbar ada pendeta lucu sekali. Debt collector datang mau nagih kredit motor dia. Jadi motor dia uangkan, dia dapat duit cash, kemudian dia cicil bayarnya. Buat apa? Wisuda teologi S1. Rohani kan? Rohani, Pak. Tuhan setuju nggak? Setuju. Iya, setuju, cuma liatin kamu gitu loh. Kenapa kamu bego banget gitu loh. Kamu bilang Tuhan setuju. S1 Pak, buat bayi itu Pak. Ya, gak apa-apa kan, buat teologi ya. Nanti kan gelar STH, ya kan? Nah, kemudian singkat cerita, bulan pertama lancar, kan masih ada duit yang dari situ kan. Bulan kedua lancar, bulan ketiga mulai tersedak-sedak.
kayak motor, mati. Bulan keempat seperti itulah yang terjadi. Kemudian Anda mau tahu satu hal, bulan ke-6 sudah 3 bulan nggak bayar. Debt collector yang datang, bukan orang Kupang. Di sana nggak ada orang Kupang, yang datang orang Dayak. Orang Dayak yang datang. Pak Pendeta, kan dia tahu itu gereja, ada salib. Tolong dibayar. Terus Pak Pendeta dia keluar. Jangan, kedengaran ke tetangga. Iya Pak Pendeta, kapan itu mau di dalam saja ngomongnya. Ya, lain kali ngomong di dalam, malu saya. Oh, malu. Setiap kali bergumul di hutan, aduh saya sampai saya dengar saya mau ketawa. Saya bilang, kenapa kamu lakukan itu? Ya, karena mau dapat gelar STH katanya. Oh ya udah, saya lihat, aduh Pak Bu, kasihan orang gitu, kasihan. Pak Bu, sekarang saya mau ngomong gini, ya. Kalau kamu bangun hubunganmu dengan Tuhan, bangun komunikasimu dengan Tuhan, saya pastikan kamu pagi hari kalau kamu berdoa, buka Alkitab, kau baca dengan bersuara, bukan dalam hati. Banyak orang nggak tahu, Pak, kenapa harus baca bersuara? Iman timbul dari pendengaran akan firman Tuhan. Jadi kau baca bersuara, kau dengar lagi, itu membangun imanmu. Amin. Sehingga kamu kuat. Kamu dengar suaramu sendiri. Firman Tuhan kau baca, itu kau dengar firman Tuhan. Ketika kau baca itu, habis itu kamu beri dirimu saat teduh sebentar. Tuhan Yesus, apa yang engkau mau sampaikan buat aku hari ini? Roh Kudus adalah roh yang berbicara, bukan roh bisu. Dengar baik perkataan saya. Pak, tapi ini sama ini roh bisu. Iya, kamu nggak bisa dengar. Kedaginganmu terlalu tebal. Hah? Terlalu tebal. Pikirannya nafsu terus, dunia terus. Mana mau dengar Tuhan? Itu rahasia kenapa kau nggak bisa mendengar suara Tuhan. Saya hari ini nggak mau ngajar itu. Saya ngajar yang lain. Saya jam 4 pagi bangun, nyembah, doa. Saya diamkan diri saya sebentar. Saya memang habis itu saya punya janji untuk bawa orang dari Kalbar yang datang ke Jakarta. Dia mau ke Bandung, jemaat. Sudah janji bahwa jam 8.30 saya antar mereka. Tapi Roh Kudus bilang apa? Hendrik, kamu jangan bawa dia, tetapi kamu harus berdoa buat istrinya yang ada, harus kamu lepaskan diri dia. Ya, saya patuh dong sama Roh Kudus. Habis selesai berdoa jam 5 pagi, saya WA ke suaminya, ada di hotel sana. Saya bilang, nggak jadi jalan jam 8.30, kita jalan jam 9.30 saja. Kenapa? Karena Tuhan berpesan sama saya harus berdoa buat istrimu. Nah, orang yang komunikasi dengan Tuhan baru bisa dapat suara Tuhan. Kamu nggak pernah mau bangun komunikasi dengan Tuhan, kamu nggak dapat suara. Banyak orang gagal karena nggak punya tuntunan loh, nggak ada punya arahan. Kalau saya punya arahan, sorry ya, saya punya arahan. Saya punya arahan yaitu suara Roh Kudus dan firman Tuhan, Alkitab yang tertulis. Saya punya itu yang membantu saya bagaimana mau ke kiri atau ke kanan. Jadi apa yang Tuhan ngomong itu sebenarnya benar sekali. Kenapa? Waktu saya datang ibu itu di hotel, saya bilang, saya panggil dia C, orang Chinese. C, saya tadi dapat suara Tuhan bahwa Aceh ini harus didoakan. Jadi itu yang Tuhan suruh saya. Jadi sekarang saya akan berdoa buat Aceh. Sebenarnya ada apa sih dalam diri Aceh itu? Diceritalah trauma dia. Trauma dia pernah ditipu sama orang bahwa anaknya ditahan sama kantor polisi. Jadi setiap kali dia derang handphone itu berbicara tentang anaknya, dia akan trauma, dia teriak, dia histeris, dia banting tuh handphone ke lantai. Trauma. Lalu sakit mah. Nggak pernah selesai sakit mahnya. Sampai setiap kali suaminya bilang, nanti kamu kalau misalnya ke Bandung di Jakarta, kamu siapin bekal loh. Nanti kan kamu lapar, makanlah biar gasnya nggak naik. Itu kan salah satu bagaimana membuat mah itu gasnya tidak terus naik, jadi ada makanan yang masuk. Tapi di saat itu ketika doa pelepasan saya lakukan buat dia, trauma hilang, sakit mah hilang. Anda bisa membayangkan kalau kita mau taat sama Tuhan? Anda bisa membayangkan
Kalau saya nggak mendapat suara Tuhan, saya seperti manusia biasa, seperti Bapak Ibu dan kekasih. Sesuai jam yang sudah dijanjikan 8.30, saya jemput dia dan langsung ke Bandung. Tapi kan saya enggak. Saya tanya, Tuhan, apa yang saya harus lakukan? Apa yang Engkau mau? Tanya dong sama Tuhan untuk hidupmu. Amin. Jangan datang ke pendeta, tanya. Tuhan bicara apa sama saya? Tanyalah sendiri. Mau gampang aja. Setiap kali datangin pendeta, Tuhan bicara apa sama saya? Kalau saya jawab begini, Tuhan bicara sama saya, bawa saya ke restoran makan. Bapak Ibu boleh begitu ya. Ya, bangun komunikasimu dengan Tuhan. Lanjut, masih bagian 2. Jikalau kamu tinggal dalam aku, firmanku tinggal dalam kamu. Kalau Roh Kudus tinggal dalam dirimu, firman-Nya juga tinggal dalam dirimu, kamu baru akan punya kuasa. Banyak orang cuma pakai satu firman. Ada yang satu pakai cuma Roh Kudus. Tak bisa Pak Bu. Firman dan Roh Kudus tak bisa dipisahkan. Kamu tahu satu hal, bagaimana seorang manusia bisa menjadi pribadi yang seperti Yesus yang luar biasa. Gak bisa lepas dari 2 hal itu. Habis itu Yesus ngomong, kau minta apa saja kamu kehendaki, dan kamu akan menerimanya. Itu garansi dari Yesus. Kalau Yesus berani berbicara begitu, ini firman saya ambil dan saya aminkan dalam hidup saya. Tetapi tentunya hubunganku dengan Tuhan sudah pulih. Yang kedua, tentunya komunikasi saya dengan Tuhan itu sudah lancar setiap hari. Maka ketika saya cuma mengutip ayat ini, saya bilang, dalam nama Yesus, saya minta Tuhan uang cash 5 juta. Dalam hitungan jam, Tuhan langsung utus seorang anak Tuhan, kirim masuk ke rekening saya. Nggak butuh waktu lama, 5 juta masuk. Kok bisa begitu Pak Pendeta? Kan tadi saya sudah bilang, kalau kamu bangun komunikasimu dengan Tuhan, dia bapakmu, kamu anak, kau minta aja sama dia, beres. Tapi kalau orang nggak pernah berkomunikasi dengan Tuhan, sesekali kau lagi perlu baru kau doa, sesekali kau perlu baru doa, itu bukan komunikasi yang baik. Itu datang kalau ada perlu. Amin. Saya paling tidak suka orang datang pada lagi ada perlu dengan saya. Udah bertahun-tahun kita tolong, 10 tahun kemudian datang lagi, Pak masih ingat dengan saya? Iya, kenapa? Iya, saya dulu yang didoakan bebas saya hutang. Iya, kenapa? Ini saya terlilit hutang lagi. Pak itu nggak ada ngomong gitu. Pak, saya itu yang 2 tahun yang lalu bebas saya hutang. Sekarang saya sudah punya usaha. Oh iya, terus kenapa? Mbak, saya mau tanya, nomor rekening Bapak berapa? Nggak ada yang kayak gitu. Nggak ada. Dengan baik, manusia hari makin hari, persis yang diomongkan di kitab Timotius, akan mencintai dirinya sendiri. Amin. Itu sudah tertulis loh. Ya, tertulis mencintai diri sendiri, ya kan? Make up buat diri sendiri, ada persembahan 2.000 aja, 3.000. Pak, Bu, kalau kamu punya hubungan komunikasi baik dengan Tuhan, percayalah hidupmu akan baik-baik. Dengan baik, Tuhan akan kasih tahu kamu jalan-jalan di depan. Tuhan akan tunjukkan buat kamu yang berbahaya jangan kau lewati. Tuhan akan kasih tahu kamu sebelum orang itu menjebak kamu. Dan Tuhan akan proteksi kamu dan memberikan kata-kata penghiburan, penguatan buat kamu. Kalau kamu bisa membangun komunikasimu dengan Tuhan. Amin. Saya suka membahas begitu. Yang ketiga, tentunya kalau 1 sudah, 2 sudah, Bapak Ibu terkasih, yang ketiga saya akan menyarankan Anda yang terakhir begini. Pak, Bu, kalau sudah diberkati, sudah menjadi garam dunia dan terang dunia, Bapak Ibu nggak bisa cuma ditaruh di tempat-tempat orang nggak terlihat dan nggak terpakai. Tuhan berkata di Matius pasal 28 ayat 19 dari 20,
itu menyuruh kita itu untuk memberitakan Injil. Tujuan utama Tuhan mengenalkan dirinya sama Anda, supaya ketika kamu alami, kau juga bagi buat orang lain. Amin. Sepi sekali aminnya. Saya berharap kamu katakan amin, berarti kamu bersedia. Tuhan mau rindu Injil itu dibagikan. Apa yang kamu alami bersama dengan Tuhan, bagikan. Injil yang kau pelajari, Alkitab ini semua yang kau pelajari, Tuhan rindu. Kamu lagi di kantor, jangan kau diam. Orang yang diam menahan Roh Kudus bekerja. Kok kamu tersinggung lah. Bagus itu. Saya nggak akan bisa kalau lihat orang, Tuhan rohnya mendorong saya untuk berbicara untuk tentang Injil. Saya nggak akan bisa diam. Saya bilang, enggak Tuhan, saya nggak enak. Saya nggak enak. Oh, kamu nggak enak sama Tuhan. Kamu mengingkari dia sekali. Seperti Simon Petrus mengingkari Tuhan. 2 kali mengingkari Tuhan. 3 kali mengingkari Tuhan. Besok jangan berharap Tuhan mau bicara sama kamu lagi. Sudah selesai. Tuhan nggak mau bicara lagi. Kamu bejana yang nggak terpakai. Saya dalam nama Yesus mau jadi bejana yang terpakai. Artinya bejana yang selalu dipakai terus. Kalau sudah ngalamin 1, 2, Tuhan mau kamu beritakan Injil. Beritakan kasih karunia Tuhan. Beritakan bagaimana Tuhan bisa membawa kamu dari kegelapan menuju pada terang. Beritakan bagaimana Tuhan itu menyelamatkan hidupmu. Beritakan bahwa bagaimana kamu yang jahat dulu bisa berubah jadi baik. Kemudian Wahyu pasal 12 ayat 11. Di situ berbicara tentang apa? Kesaksian. Saya akan bacakan. Dan mereka mengalahkan dia oleh darah anak domba dan oleh perkataan kesaksian mereka, karena mereka tidak mengasihi nyawa mereka sampai ke dalam maut. Kesaksian. Kalau kamu selama dalam hidupmu mengalami pertolongan Tuhan yang mujizat yang luar biasa, saya mendorong jemaat Tuhan untuk bersaksi. Jangan malu untuk bersaksi, karena kamu dengan kesaksianmu kamu mengalahkan si iblis. Kok begitu Pak? Oke, saya bahas. Kamu sakit kan? Tuhan sembuhkan. Amin. Kemudian Tuhan sembuhkan. Setelah sembuhkan, Tuhan mau kamu memproklamirkan kemerdekaan bahwa kamu sudah sehat. Banyak jemaat, ada jemaat Katolik di gereja Kalimantan Barat. Dia maju ke depan, saya doakan dia, kerasukan dia. Saya tumpang tangan langsung jatuh. Saya usir roh itu keluar. Habis keluar, sembuh. Sembuh kan? Saya suruh gembala setempat, saya bilang, ambil kesaksian dia. Gembala setempat datang ke rumah dia. Ibu itu ngomong apa? Nggak enak bersaksi, suami kan nggak, ya gimana nanti saya bersaksi terlalu rohani nih. Dia ngomong gitu kan? Nggak apa-apa, kamu nggak mau bersaksi kan? Nggak apa-apa. Kamu nggak mau bersaksi, kamu dengar cerita ini berikutnya. Tak lama kemudian, sebulan kemudian, roh itu kembali lagi menjajah dia lagi dengan penyakit, sakit-sakit lagi yang sama. Kesaksian kamu mengalahkan si jahat. Kesaksian kamu memproklamikan aku sudah bebas dari kamu. Banyak orang nggak tahu, malu, disuruh bersaksi nggak mau, disuruh bersaksi nggak mau, tapi terima mujizat mau, terima kesembuhan mau. Suruh bersaksi? Enggak. Pak, Bu, tahu nggak dengan kesaksianmu itu kamu memproklamirkan aku sudah bebas dari engkau iblis. Kamu yang menjajah tubuhku selama ini, sekarang aku sudah bebas. Jadi kalau saya di KKR yang besar begitu, saya tantang siapa yang sudah merasakan bahwa Tuhan menyembuhkan dia, maju ke depan. Sebagian saya lihat dia baru sembuh 60%. 40 masih progres, tetapi dia maju ke depan dengan berani. Dia maju ke depan, baru sembuh 60%, belum 100%. Dia maju ke depan. Ketika dia bersaksi, sesungguhnya dia ngomong sama iblis yang membuat dia sakit. Dia bilang, iblis, aku udah menang, aku sudah sehat, pergi kau. Kesaksian itu membuat iblis pada akhirnya mundur dan dia sembuh total.
Kamu yang ngerti dunia alam roh, mana kau ngerti. Makanya saya kasih tahu Anda. Saya sudah bertahun-tahun dalam pelayanan pelepasan kesemudi lagi, saya sudah melihat itu. Jadi kalau saya lihat jemaat, ketika dia sudah Tuhan pulihkan, dia mau bersaksi, saya sedih. Kenapa ya kamu nggak bersaksi? Malu Pak, malu Pak. Nanti kalau saya bersaksi, saya ngerokok lagi bagaimana? Itulah. Kau sudah berpikir bahwa ada kemungkinan kamu akan isap itu rokok lagi. Makanya kamu nggak berani bersaksi. Pak, nanti jatuh bangun. Ya udah, berarti kamu memang ada niat mau jatuh bangun kali ya. Kalau saya dalam nama Yesus, saya nggak mau niat mau jatuh bangun. Pak, tapi kan realita begitu. Kamu mau bicara iman atau bicara realita? Mau bicara iman atau realita? Kalau iman itu orang percaya saja. Kalau realita yang begitu, bisa jatuh lagi. Saya mau kasih tahu Bapak Ibu kasih, ketika kamu bersaksi, kamu mematahkan kuasa iblis dalam dirimu yang bekerja. Soal kejahatan, rokok, miras, apapun kau berbuat, kau sedang mematahkan itu. Seolah-olah kau bilang sama iblis, kau nggak berkuasa lagi dalam hidup saya. Jadi kayak ada pertentangan melawan kuasa itu dalam hidupmu. Nah, yang begini harus kita lakukan. Amin. Jeffrey, maju ke depan. Terakhir kali saya bertemu kamu di Sumba. Naik. Ceritakan apa yang Tuhan lakukan dalam hidupku. Salam. Shalom. Puji Tuhan, Tuhan Yesus itu sangat baik Bapak Ibu. Saya ini sebelum mengenal Bapak Pendeta, saya betul mungkin saudara-saudara dari Melinjak dan Moren kenal saya. Saya itu tidak pernah mengenal yang namanya gereja sejak CD tahun 2009 waktu SMA. Singkat cerita, kenal saya Bapak Pendeta lewat saudara Om Rey. Ceritalah kita di mes. Om Rey katakan, Om Jer, ada Bapak Pendeta yang dari Jakarta, ayo kita ke Wengapu. Itu Wengapu tanggal 9 ya waktu itu Om Rey, kita ke Wengapu. Singkat cerita, kenal saya sama Bapak Pendeta Hendrik. Terima kasih puji Tuhan, saya sekarang sudah mau memuji dan memuliakan nama Tuhan. Itu semua karena Tuhan itu baik. Dia tidak pernah mau meninggal, dia tidak pernah mau kita murid-muridnya untuk kita jatuh dalam dosa. Dia mau kita itu bebas semua dari segala macam dosa. Singkat cerita, saya didoakan oleh Bapak Pendeta setelah saya sama-sama di Melakukan KKR di Kamaniru, pulanglah dari situ. Teman saya Om Ray, dia bilang begini, Jet, mau tak ini Pak Pendeta doain kamu? Saya bilang sama. Masuklah kami dalam sebuah kamar di hotel di Bapak Pendeta dengan ibu, didoakanlah saya di dalam kamar. Dia bilang begini Pak Pendeta, Jeffrey, tetap kamu itu baik. Pak Pendeta, tapi baik aja tidak cukup kalau tidak mengenal Tuhan, kata Pak Pendeta. Saya dalam hati saya selalu ingat itu kata. Jadi saya setelah itu paginya ada pelayanan lagi di salah satu gereja di Wengapu. Pulanglah kami dari gereja, makanlah kami di sebuah kafe di Wengapu. Kafe itu banyak orang. Pas saya itu masih sama dengan Pak Wakil Bupati Sumba Timur punya supir dengan beliau. Jadi makan setelah makanan sudah disediakan di atas meja. Saya ini umur satu berdoa setelah Pak Pendeta suruh saya berdoa di saat di kafe. Sudah sekian lama itu seperti yang namanya doa tidur saya tidak pernah, doa makan juga tidak tahu doa. Misalnya anggap orang semua bilang ini saya marah keras, tidak pernah yang namanya kenal yang namanya doa. Kaget saya tidak tahu berdoa. Pak Pendeta suruh saya doa di kafe, banyak orang kan. Pak Pendeta suruh jadi berdoa. Saya bingung, tapi saya dalam hati tipis tolak. Bapak Pendeta suruh saya berdoa.
Jadi saya doa saja. Sudah lancar saja itu. Itu Roh Kudus. Setelah kami pulang dari Wengapu, Om Rai kita cerita di sepanjang perjalanan cerita. Om Rai saya jujur saya tidak pernah tahu berdoa, tapi mungkin Roh Kudus sudah sama saya. Kaget saja. Om Rai bilang, iya kamu lancar saya tadi di tengah banyak orang. Ini baru dia bapak pendeta kamu lancar saja. Om Rai bilang, itu Roh Kudus sudah bekerja aja video. Setelah itu kami pulang, Pak Pendeta lanjut ke Sabu, tanggal 19. Om Rai bilang, J, kamu sama-sama ya selama ini Pak Pendeta pelayanan di Wengapu. Saya kira saya siap Om Rai. Jadi kita cari otorita di sini di Sumbawa, dapat otorita. Om Rai bilang saya tidak bisa ikut Om J, nanti Om J yang melayani di Wengapu selama beberapa hari nanti itu tukaran gitu. Jadi ini saya Selasa itu sebenarnya masuk kantor, tapi saya tipu lah, ya dosa juga sih kalau tipu. Jadi saya dalam hati sudah ini saya berkenan Tuhan, saya harus sama-sama supaya dapat pengalaman banyak dengan Bapak Pendeta. Pagi saya tanggal 12 kalau tidak salah atau Selasa berangkat ke Wengapu. Sama terus Bapak Pendeta pelayanan di berbagai macam sekolah, gereja, lapas. Saya satu cerita di lapas tuh. Bapak Ibu, kalau kita sama-sama Bapak Pendeta berdoa di lapas itu omong kosong kalau kita menangis. Saya saja menangis di lapas. Menangis itu tidak ada habis-habisnya. Bapak setelah kita masuk di dalam lapas itu kan tidak gampang lah masuk dalam lapas, banyak dia punya prosedur-prosedur. Jadi Bapak kepala lapas, kami sampai pagi saya dan ibu dan bapak kepala lapas panggil lah ibu masuk dalam ruangan. Sudah banyak lama lah sampai ibu pinjam HP saya telepon bapak, kan kita waktu juga di lapas terlalu lama nih. Akhirnya singkat cerita masuklah saudara dari beberapa teman tim dari gereja lain, masuklah kami sudah di dalam. Banyak ini setelah ikutlah ibadah di aula lapas, itu saya dalam hati itu sakit, itu mau pokoknya menangis setelah Bapak Pendeta berdoa ini dibaca firman dan melakukan pemulihan ini saudara-saudara yang nabi, itu semua orang di dalam situ menangis. Akhirnya ada satu anak muda sejak Bapak Pendeta khotbah sampai kita pulang juga menangis. Jadi Bapak Pendeta sempat bilang, di sini siapa yang mau bertobat kedua kalinya dan betul setelah keluar dari lapas ini dia mau betul-betul melayani Tuhan Yesus. Bapak Pendeta bilang, saya ada Tuhan suruh saya ada 2 orang yang mau bertobat di sini, tapi pada saat itu ada 3 orang. Jadi anak muda tadi yang menangis dari yang pertama Bapak Pendeta khotbah sampai pulang dia maju. Dia bilang, Bapak Pendeta bilang, di sini jangan sekedar maju, tapi betul-betul mau bertobat setelah keluar dari sini. Jadi Bapak ini anak muda satu, masih muda, masih ini masa depannya mungkin masih panjang, dia menangis berlutut sampai kita pulang juga ini menangis betul. Terus lagi yang cerita lagi Bapak kepala lapas pada saat itu kami masuk juga sebenarnya banyak lah dia punya ribet lah. Bapak kepala lapas juga diberikan waktu sekitar 10 menit lah, jadi kata kepala lapas waktu itu kalau saya tidak salah dengan Bapak Pendeta 10 menit lah, nanti setelah saya antarkan ke aula saya ada kegiatan di luar, kata Bapak kepala lapas. Setelah dengar kepala lapas sama-sama kami di aula, setelah mungkin dengar ceritanya Bapak Pendeta, kepala lapas ikut termenung, ikut menyaksikan Bapak Pendeta punya khotbah sampai dia tidak mungkin apakah sudah lupa atau tidak ada kegiatan, memang dia termenung, dia menyaksikan Bapak Pendeta khotbah di dalam aula sampai pulang. Dia lagi yang paling banyak cerita, tidak lupa saudara ini yang dia bilang saya mau keluar, ada mau kegiatan, lupa sudah cerita panjang. Pulang lagi dia suruh masuk lagi dari dalam ruangannya Bapak kepala lapas, lama lagi cerita, paling lama lagi Bapak kepala lapas. Itu sangat-sangat luar biasa dan nyata kuasa Tuhan itu yang terjadi di kita pun kehidupan. Mungkin itu saja Bapak Pendeta saya punya kesaksian.
Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Saya suka kalau ada yang begini. Jadi membuat Bapak Ibu melihat hasil nyata. Kalau tidak kan Anda bilang, omong kosong Bapak Pendeta. Saya pikir yang tadi dia bahas terakhir, minta sedikit waktu aja Pak, 5 menit aja, nggak lama. Saya pikir itu Kalapas itu, kan dipikir semua orang sama aja, pelayanan di rutan udah biasa. Dia kan belum lihat firman yang kuasa. Saya kan nggak perlu sombong, saya nggak perlu ngomong siapa saya. Jadi dia bilang, habis saya antar kamu ke situ, saya akan pergi. Kalau seorang pemimpin, mana mau duduk dengar kamu khotbah? Tidak ada cerita Kalapas duduk dengar kamu khotbah. Khotbah pertama dia udah lihat, oh saya di situ nggak kayak begini, oh, saya sangat keras. Itu aslinya saya. Jadi kalau orang kenal saya, dia akan kenal saya ketika saya khotbah di penjara. Beda. Saya akan tunjuk orang sebuah orang, Tuhan gerakkan saya akan tunjuk gitu. Jadi itu Kalapas itu takjub melihat bagaimana kuasa Roh Kudus melawan. Dan saya selalu bilang, kalau kamu setengah-setengah jangan maju ke depan, tapi maju hampir 90%. Semua berlutut, semua menangis. Sampai yang dari gereja GBI, dia duduk di situ. Gembala juga nangis, ibunya nangis. Pemain keyboard dari GKI nangis juga di situ. Saya cuma bilang pekerjaan Roh Kudus sudah. Bagian saya cuma bejana. Saya mau kasih tahu Pak Bu, Anda sudah dengar khotbah saya. Sekarang saatnya Bapak Pendeta, silakan. Kita lihat manifestasi kuasa Tuhan di sini. Piano boleh Pak.